kan pantes nggak ada hasilnya. Jadi tuh dulu aku tuh beli D ini tuh waktu awal-awal viral gitu loh. Terus kayak aku tuh beli tuh nggak pakai campuran apapun. Jadi tuh pakai ya pure aja ini doang gitu. Karena aku mikirnya kalau misalkan pakai pure ya harusnya hasilnya lebih maksimal dong gitu kan. Nah ternyata waktu aku pakai pure itu tuh malah hasilnya tuh kayak kulit aku tuh kering, kusam, geradakan, terus kayak nggak ada efek apapun gitu loh. Kayak Kedapatan saling sindir di TikTok, perseteruan antara Dr. Richard Lee dan owner Dapiena Skincare kembali memanas. Hal ini berawal dari pengguna TikTok Dokter Detektif dengan kontennya tentang skincare overclaim yang melakukan uji lab terhadap salah satu produk Dapiena Skincare yang viral. Sebelum kemunculan Dokter Detektif, Dr. Richard Lee juga telah terlebih dahulu melakukan uji coba lab terhadap Dapiena Skincare dan menyebut produk tersebut mengandung bahan berbahaya. Pria yang telah lama bergelut di dunia kecantikan itu bahkan menyebutkan skincare Dapiena sebagai skincare abal-abal usai menemukan kandungan berbahaya di dalamnya. Kini, giliran seorang wanita misterius di balik nama Dokter Detektif melakukan uji lab terhadap produk viral tersebut demi tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Melalui akun TikTok Dokter Detektif, wanita itu membuktikan bahwa Dapiena Skincare telah overclaim, bahkan melakukan pembohongan publik lewat salah satu produk viralnya. Salah satunya, hand body dosis tinggi atau HB Dosting milik Dapiena Skincare yang disebut-sebut mengandung 7 bahan aktif. Salah satunya, niacinamide yang baik untuk mencerahkan kulit. Namun, hasil uji coba lab yang dilakukan Dokter Detektif justru tidak dapat mendeteksi kandungan niacinamide di dalam produk pencerah kulit Dapiena Skincare itu. Dengan viralnya pernyataan Doktip mengenai kandungan dari skincare Dapiena, banyak netizen yang speak up memberi testimoni yang mengecewakan dari hasil pemakaian produk skincare tersebut. So, gimana menurut kalian? Komen. Pada ngikutin ini gak sih konten-kontennya Doktif? Ini gue juga baru tahu gara-gara kemarin salah satu brand owner minta maaf gitu karena ternyata produknya dia tuh overclaim dan dia dokter juga. Terus gue kayak kaget kayak hah ada apa nih gitu kan. Akhirnya gue kepoin lah, ternyata Doktif ini suka banget ngecekin hasil-hasil lab dari banyak banget skincare. Nah salah satu yang dia review tuh adalah si Avoskin dan gue pakai Avoskin. Dan alhamdulillahnya approve kata dia sesuai dengan klaimnya. Tapi banyak banget skincare lokal yang ibaratnya kayak maklon gitu. Jadi kayak emang ya banyak lah ibaratnya. Lo cek aja sendiri banyak banget yang overclaim. Kayak contohnya skincare ini gue gak tahu jujur punya siapa. Ini gue cuma bener-bener ngasih tau informasinya aja. Contohnya ya, contoh gue gak menyatukan. Dia harusnya 0,06 tapi ternyata malah 0,03, which is kayak jauh banget. Yang paling kaget tuh banyak banget yang ngeklaimnya kayak 1%, tapi ternyata bahkan gak nyampe 0,001. Itu kalau gak salah skin apa gitu, gue lupa. Gue tuh sampai kayak aduh takut banget kalau misalkan produk yang gue pakai terus dia cek ternyata juga gak sesuai klaim. Masalahnya kan gue juga merekomendasikan itu ke produk itu ke orang-orang lain ya. Apalagi brand ownernya cuy, kayak ketar-ketir banget gak sih? Nah ini tuh kemarin sampai si salah satu dokter, gue lupa deh, pokoknya dia tuh kayak ownernya brand juga, dia minta maaf. Katanya sih ternyata produknya itu dikurangin kandungannya karena kan makin tinggi bahan aktif makin mahal dong harganya. Nah sama si pemilik warehouse-nya gitu dikurangin kandungannya. Jadi menurut gue hati-hati banget ya, ini hati-hati banget. Gue udah berkali-kali bilang hati-hati banget. Jadi gue bilang ke brand owner, jangan pernah 100% percaya, apalagi kalau lo gak punya background kayak dia. Ini kan dia dokter ya, buat ngejual produk lo bener-bener kayak langsung maklon ngasih orang aja tanpa kayak bener-bener jelas dan mengerti produknya apa. Karena ini tuh sering kejadian, baik itu di produk sampai kayak kalau misalkan lo tahu ada sih yang suka nguji-nguji lab juga, dia nguji-nguji kandungan madu dan lain-lain. Itu karena emang awalnya mungkin pas dites aman dan ya udah perusahaannya taunya aman aja. Tapi kan lo nggak tahu ya permainan di belakangnya gimana untuk mengambil untung. Let's say kayak mereka maklon dari harga murah terus tiba-tiba jadi naik segala macam. Itu kan mereka sebenarnya pengen cuan lebih, atau mungkin orang di dalamnya pengen cuan lebih. Selalu lakukan uji sampel. Selalu ambil random sampling dari salah satu cabang lo atau toko reseller lo gitu. Lo kan nggak tahu, siapa tahu ternyata reseller lo bandel, produk lo tuh dijual bohong gitu, atau produk palsu yang dijual tapi bilangnya ngeklaim produk asli. Selalu lakukan itu dan hati-hati. Terutama buat brand owner yang bener-bener kayak, gue punya cerita tapi ntar aja dah kita spill ya. kenapa sih di TikTok kalau ada orang yang ngasih atau yang ngedukasi malah diamuk?
Contohnya ada yang lagi viral namanya Doktif atau Dokter Detektif. Dia itu ngasih tahu ke kita atau ngedukasi ke kita untuk hati-hati cari produk yang lagi viral. Karena si Doktif sendiri ini tuh uji lab produk-produk skincare atau body care tanpa biaya sepeser pun dari orang-orang yang ngatain buzzer itu. Terus ngedukasi lah ke kita, hati-hati dengan brand ini, hati-hati dengan brand ini. Kalau brand ini tuh nggak sesuai klaimnya, katanya niacinamide sekian persen, tapi di uji lab nggak sesuai sama yang klaim brand ownernya. Terus pada ngamuk lah, ngatain buzzer gocengan lah, terus disuruh buka topengnya lah, kayak gitu-gitulah pokoknya. Maksudnya kok bisa nggak sadar yang dia amuk, yang dia katain itu tuh dokter, yang udah jelas pekerjaannya tuh memang di bidang itu gitu loh. Dan si Doktif ini tuh menjelaskan kalau beliau tuh udah ada di bidangnya selama 16 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Tapi kenapa mesti dikatain buzzer? Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Oh, kamu dokter detektif. Pertama, itu nggak lucu banget. Kedua, karena kasus dokter detektif lo dituduh menipu, overclaim. Dan klarifikasi yang bisa lo lakukan adalah candaan lo yang nggak lucu. Ini kritik untuk Daviena ya. Ini adalah salah satu contoh klarifikasi yang bisa kamu buat. Sangat profesional, menyampaikan apresiasi, menerima kritikan. Karena masukin di lab itu mahal. Dokter detektif tuh bilang, kalau ini bisa jadi bukan 100% kesalahan brand owner. Bisa jadi mereka tuh di-prank sama maklon gitu kan. Dan respon dari Daviena itu sangat tidak menunjukkan profesionalisme dan integritas dia sebagai entrepreneur. Sebagai owner brand, this is not about you mbak. Tapi ini tentang customer loh, uangnya mereka. Ya gimana orang mau belanja lagi ke kamu kalau masalah seserius ini dibuat selengean, dibuat bercanda yang nggak lucu sama sekali. Kayak nggak habis pikir sama ownernya sih. Sumpah ya, terasa banget dibohongi, dizolimin sama owner-owner skincare yang pamer harta. Tapi pas dicek secara lab, dia kandungannya bener-bener overclaim banget. Aku juga punya produknya dan semuanya aku beli sendiri. Harganya cukup mahal juga, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Entah kenapa di kulit aku tuh bikin kusem. Dua-duanya ini. Dan ini masih banyak banget. Dan kalau misalkan yang ini, aku udah tinggal segini. Tapi bener-bener nggak ngefek sama sekali. Sumpah sedih banget sih. Sebagai pembeli tuh kita merasa dibohongin sama owner-owner, sama marketing yang luar biasa. Dar-dor marketingnya. Tapi nyatanya nggak ada efeknya sama sekali, bahkan bikin kusam juga. Sampai ada yang udah habis 10 pot tapi nggak ada perubahannya sama sekali gitu loh. Kayak sayang banget. Padahal nih ya, aku selalu pakai sabun Arab, itu dipotong-potong aja bikin cerah banget. Vaseline juga cerah banget, tapi pas pakai HB Dosting kayak demek saya. Nah kan pantes nggak ada hasilnya. Jadi tuh dulu aku tuh beli D ini tuh waktu awal-awal viral gitu loh. Terus kayak aku tuh beli tuh nggak pakai campuran apapun. Jadi tuh pakai ya pure aja ini doang gitu. Karena aku mikirnya kalau misalkan pakai pure ya harusnya hasilnya lebih maksimal dong gitu kan. Nah ternyata waktu aku pakai pure itu tuh malah hasilnya tuh kayak kulit aku tuh kering, kusem, geradakan, terus kayak nggak ada efek apapun gitu loh. Kayak what's wrong with my skin gitu, kayak aku pikir gitu kan. Terus akhirnya waktu udah hampir habis setengah pot, karena aku males beli lagi, kayak buang-buang duit gitu kan. Terus akhirnya aku ngide aja campur pakai Marina yang kolagen Asta yang warna ungu. Nah baru tuh di situ tuh baru ada efeknya, kayak kulit aku makin cerah, terus ngelembapin gitu. Kayak aku mikirnya jangan-jangan yang bikin cerah tuh Marinanya, bukan si D-nya. Kayak fuck. Sesama owner skincare lagi saling serang. Dr. Richard Lee bongkar kandungan Daviena Skincare. Owner Daviena, jangan ngurusin jualan orang mulu. Saling bongkar mereka berdua judulnya. Ditambah lagi netizen kompor, makin panas tuh kan mereka berdua. Kata Dr. Richard, produknya Daviena ada kandungan berbahaya ya. Kata Daviena, produk Dr. Richard juga sama, bahaya karena ada jarum-jarumnya. Terus di kolom komentarnya itu kebanyakan orang-orang bilang pada nggak cocok pakai Daviena. Netizen tuh emang kadang-kadang kompor ya, giliran nggak cocok koar-koar, tapi giliran cocok diem-diem aja tuh meskipun misalnya bahannya tuh udah tahu berbahaya. Padahal jelas-jelas skincare itu kan cocok-cocokan ya. Mau pakai merek semahal apapun atau produk sebagus apapun, kalau emang nggak cocok di kulit, dia udah nggak cocok aja. Terus kalau bicara masalah si Daviena tukang flexing, ya kenapa? Masalahnya apa kalau flexing? Namanya juga kan strategi marketing. Cara orang nge-branding tuh kan beda-beda ya. Ada yang flexing, ada yang review-review produk orang lain endingnya jualan. Sasa aja kan?
Dokter Richard nanya, di antara banyaknya orang yang review, kenapa cuma Dokter Richard yang diladenin? Apa karena Dokter Richard viral? Gue balik tanya dong dok, di antara banyaknya skincare, kenapa harus Daviena? Apa karena Daviena juga viral? Ya karena sama-sama nyari duit kan poinnya. Terus barusan ada lewat di FYP gua kan, oh mungkin karena si Daviena ini bukan dokter, jadi dia tuh nggak tahu apa-apa, cuman sekedar maklon aja. Untuk kedepannya gue mau kasih saran nih buat Daviena, mungkin lo bisa sewa orang ahli untuk periksa dulu kandungan apa aja sih yang ada di produk lo itu sebelum lo pasarin. Ya udah, mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi ya, namanya juga kan manusia banyak salah-salahnya, nggak ada yang sempurna. Mau itu punya title, mau itu enggak, ya sama aja pastilah namanya manusia kan banyak salah-salahnya juga.